dijaga terus Pak. Kemudian Komandan Pak Indra, Pak Indra tetap dengan umrahnya. Jadi kalau saya prinsipnya gini Pak, pada intinya kita umroh memang umroh yang dasar. Ini yang penting Lakri ini itu goalsnya Pak. Ini kan udah sangat riskan karena udah ada informasi-informasi yang memang mungkin penyampaian dari dari bawah ke bawah lagi itu Pak yang sangat riskan, yang karena mungkin yang tadinya dibilang jadi cepat waktunya kan pencairan itu. Ini Pak yang harus kita ini sama struktur ini yang memang dipakemkan aja Pak, dipakemkan. Jadi biar nggak simpang siur gitu. Planning dan goalsnya cuma itu aja sebenarnya. Ya, tinggal nanti ibu yang Ya. Terima kasih Abah, Bapak semuanya. Di sini sudah terangkum, artinya segala konflik yang ada semua pasti ada jalan keluar, ya. Sedikit meluruskan, BPJS ini ada namanya dana CSR pendampingan post manager gitu, yang tadi disampaikan per 20 juta bila mana aktif maksimal 1 tahun, minimal 1 tahun. aktifnya Minimal 1 bukan tahun. aktifnya Ada evaluasi. Ada evaluasi. aktifnya apakah tadi belanja? Ya, tadi kan sudah dikeluarkan Ya. SOP yang ada, ikut pelatihan, lalu mengembangkan jaringan dan belanja aktif. Seperti Bagaimana itu. kalau begini, Bu Haji mohon maaf, dia itu untuk pengembangan jaringan, kalau masalah berbicara itu kayaknya tidak akan 80% nggak akan bisa. Itu makanya saya turun ke lapangan sekarang itu merekrut 100 orang untuk yang baru, itu untuk menutupi kebolongan Betul. mereka. Nah, itu adalah strategi salah satu pemimpin wilayah biasanya. Mereka punya strategi sendiri bagaimana supaya anggota ini semua terserap. Jadi pemimpin ini memberikan solusi mencari peserta baru untuk menutupi anggota-anggota yang tidak aktif. Itu sudah bagus, strategi itu sudah bagus untuk dilakukan untuk mengamankan semua anggota, gitu. Tadi yang disampaikan Pak, saya jadi lupa namanya Pak Indra, ya. Beliau mengajukan kepada kami untuk restruktur kepengurusan DPC. Saya memahami kondisi beliau karena program ini kan terus berjalan dan melebar. Artinya harus menjaga semua pihak, baik itu DPC, BMW dan APWMI terutama, karena nanti ini ada pertanyaan lagi ya, sekedar meneruskan bagaimana ini kalau belanja barangnya nggak ada. Ya itu. Jadi kami memang kemarin juga didorong terus. Kapan ini mulai disalurkan? Kapan? Saya bilang tunggu raker dan ditandatangani supaya apa? Saat ini pendistribusian ini akan meledak. Saat belanja, ini barang-barang juga mulai masuk, motor, mobil yang ingin mengakses kredit tanpa harus BI cek, pakai garansinya APWMI. Tadi ada dari vokasi, beliau ada pelatihan khusus ingin melatih wilayah bagaimana bisa menciptakan motor malah, gitu. Jadi program-program inilah yang harus kita kembangkan, mulai dari nanti persetujuan lembar struktur organisasinya, kepengurusan, mangga dari Korwil Jabar menentukan bagaimana dan siapa saja yang bisa dipercaya di DPC untuk kepengurusan umroh. Baba mungkin nanti dengan tim ketua mempatenkan tim mana yang bisa dipegang, karena setelah ini keluar nanti kan akan kembali lagi SK-nya SK sementara sampai 6 bulan namanya, percobaan baru dikeluarkan dari fakta integritas. Jadi kita sudah ada tim analisa bila mana nanti sebelum 6 bulan masih ini kami berhak untuk mengganti atau restruktur di DPP, seperti itu. Ya. Jadi ini kita kompak, ya. Jadi
jangan terlihat panik karena semua insya Allah bisa terselesaikan. Yang penting SOP-nya diikuti, tidak keluar jalur. Atau panik, kasih babak. Ya. Terus yang kedua itu Bu Haji, apakah saya mengedukasi untuk gelombang kedua? Masih seperti itu mengedukasinya atau ada perubahan? Ya, untuk 2024 sama seperti yang saya bilang tadi, per tanggal 5 ke sana sudah berlaku aturan yang Ya, aturan baru. udah. Betul. Udah ketat. Yang gelombang 1 saya perjuangkan tetap memakai cara 2023. Itu. Jadi kita sama-sama berkomitmen. Artinya kita jaga kepercayaan. Kami juga menjaga kepercayaan wilayah dan kami ingin wilayah pun tolong menjaga nama baik dari pusat. Bila mana ini kan nanti akan ada audit dan evaluasi. Kita bicara buruk. Ternyata si Korwil ngambil keuntungan 2 juta tadi yang bilang. Kami akan melakukan pemotongan. Betul. Setuju. Ya. Jadi pada saat nanti terrealisasi anggaran, artinya saat dievaluasi, ibu saya mah setono geus 5 juta itu yang akan kami potong. Atau pecat. Gitu ya, Bapak? Atau dipecat. Betul. Bila mana tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya berarti kami berhak untuk merestruktur. Ya. Ya. Karena itu sistem. Betul. Sip. Ya. Lalu ada sedikit tambahan. Bila mana di bawah kemarin kan sudah judulnya training of trainer, artinya yang sudah dilatih sudah bisa melatih, karena pelatihan kan akan terus bergerak, akan terus berkesinambungan, ya. Jadi tolong dilaporkan siapa saja yang mau menjadi trainer kepada pusat, yang nanti akan langsung dikelola oleh Ibu Dini dan quality kontrolnya melalui Ibu Yulis. Ya, jadi jadi kami akan menseleksi. Jadi tidak semua bisa lulus, nanti akan diseleksi kembali, diberikan edukasi lagi, gitu. Ya. Sudah tidak tegang lagi. Ayo kita tarik nafas, buang nafas. Tapi saya suka kalau begini. Jadi nggak ngantuk ya. Masya Allah. Priangan aja Pak. Ya. Priangan aja. Ini nanti kita akan sepakat ya, karena di sini kan semua mufakat nih. Nanti akan dipilih kandidat gitu. Siapa yang menjadi Korwil Priangan gitu ya. Baik, mungkin dari saya itu terima kasih. Jam berapa nih, Pak? Oke. Baik, masih ada waktu 15 menit. Bu, satu lagi Bu. Ya. Dua lagi boleh dah. Dua lagi. Yang krusial tuh kayak gitu dulu, Bu. Nggak usah ribut yang apa yang lain-lain. Itu berapa ratus? Ya. Ini ada pertanyaan kembali. Untuk dana CSR ya, Bapak. Dana CSR ini adalah dana bantuan yang memang tidak harus mencicil kembali. Tetapi kami menjadi penjamin lembaga, program harus berjalan sesuai yang ditentukan minimal 1 tahun. Artinya kami juga tidak bisa menjamin pada saat anggota di tengah perjalanan tidak aktif. Kami yang akan dikejar. Makanya kami memberi solusi kepada pemerintah, bahkan tadi sempat dibahas bagaimana kami memberikan talangan, memberikan bantuan, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka tidak aktif. Kami memiliki solusi dana talangan dari perusahaan lain di mana mereka berkewajiban mencicil secara pribadi. Kalau Jika tidak aktif di dalam perjalanan. Setengah perjalanan, Betul, tidak aktif, betul, dia harus membayar betul. karena dia tidak aktif sebagai anggota APWMI. Betul. Oke, paham. Jadi nanti sudah disebutkan nanti di starter kit. Lanjut. Seperti itu.
Nah, di sini ada lagi pertanyaan, anggota yang sudah daftar tidak bisa ikut umroh, apa bisa ikutan gelombang selanjutnya? Bisa. Jadi kalau sudah daftar, tiba-tiba nggak jadi deh umrohnya, berarti bisa mengikuti gelombang selanjutnya, tidak perlu membayar lagi, tetapi keaktifan tetap dilakukan. Ya, tetap melakukan pelatihan karena nanti workshop ini saya bilang 3 bulan workshop itu aman 3 bulan. Setelah 3 bulan kita bekerja sama dengan dinas-dinas ketenagakerjaan akan ada pelatihan lanjutan per bulan minimal. Itu dari dinas dan tidak ada pembayaran lagi. Yang kemarin itu mengamankan 3 bulannya. Seperti itu, ya. Yang penting dia ikut terus keaktifan meskipun umrohnya di pending gitu. Bisa jadi mungkin dia akan UKM dulu gitu. Jadi kita akan mengevaluasi ternyata anggota ini lebih berpotensi menjadi UKM dulu nih digerakkan. Nanti kita akan koordinasi, ada tim analisa dan konsultan kepada DPC bahwa ABCD si fulan ini akan terkelompok menjadi UKM dulu gitu. Karena nanti muara akhirnya saat mereka sudah berangkat umroh pun kita akan tujukan mereka kepada program UKM. Karena CSR ini sebetulnya judulnya adalah pengembangan usaha gitu. Jadi kita jangan menyalahi aturan. Yang umroh ini sebetulnya ibarat kasbon dulu berangkat baru kerjanya belakangan. Seperti itu Bapak. Tetapi kalau misalkan ingin UKM dulu baru umroh itu lebih bagus. Tetapi keinginan di wilayah kan berbeda-beda. Ingin umroh duluan, kita memberi solusi seperti itu. Jadi kami balik dulu resapan dana itu kami lakukan di awal, jaminannya APWMI. Setelah itu baru program dilanjutkan. Seperti itu. Kita ada agreementnya dengan beliau-beliau, makanya lumayan berat juga gitu ya. Jadi mohon bantuan dari pengurus wilayah untuk mendorong semua anggota supaya konsisten di dalam program. Ya. Lalu ini aspek yang dicairkan PWMI tidak membatalkan yang dimiliki. Ya, BPJS TK ini berbeda dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini biasanya hanya berlaku untuk siapapun, tidak perlu memiliki holding company atau memiliki naungan. Tetapi kalau kami BPJS TK ini beda karena BPJS Ketenagakerjaan. Jadi judulnya sebagai yang memiliki pekerjaan yang dinaungi oleh APWMI. Misalkan Ibu Christine mengajukan BPJS TK nggak bisa karena tidak ada holding company. Karena bukan sebagai tenaga kerja. Tetapi karena sudah APWMI ini berarti BPJS TK-nya berlaku dan berbeda dengan BPJS Kesehatan. Dan perbedaannya salah satunya adalah kita ada dana pensiun karena dianggap bekerja, makanya wajib aktif seperti itu. Jadi tidak menghanguskan atau membatalkan BPJS yang sudah dimiliki. Itu ya. Masa tenangnya berapa tahun, Bu Haji? Ketika BPJS TK itu ada masa pensiun 50 tahun kah atau 60 tahun kah? Minimal maksimal itu baru bisa diurus saat 50 tahun. 50 tahun. Betul. Dan masa aktif minimal 1 tahun. Masa aktif. Betul. Apa namanya? Barokah untuk kita semua. Untuk pengisian Pak nanti tolong diisi, dikirim ke Bu Sela ya, Bu Sela atau Bu Yulis. Pengisian nanti bila mana sudah fix, besok kami akan keluarkan SK. Berarti gini Bu, ini udah resmi berarti Bapak yang belum, makanya ini kita tentukan, Sudah didiskusikan belum? belum dong. Tadi kan udah dikasih waktu 10 menit. Bukan, maksudnya kalau ini udah ketok martil jadi jadi dia ke UMKM kan tinggal diskusi struktur doang. Betul. Bagus, jadi Baba ini kan punya ketegasan ya. Sebentar lagi juga nutup ini.
Baik, saya kembalikan kepada Abah untuk penutupan mungkin ya. Kan besok penutupan mah. Ya, Nggak, penutupan sekarang hari ini. ini. Baik, terima kasih. Makan asinan. Jadi sama kita di dinas pendidikan, ini cuma ilustrasi aja. Di dinas pendidikan tuh kan ada bos, pernah dengar kan? Iya. Ada BOP, yang satu dari kementerian, yang satu dari dinas pendidikan setempat. Iya. Itu uangnya masuk uangnya itu abahnya tuh bapaknya itu beli di Samsung 3 bungkus, langsung berang. Sementara kan sudah dijelasin ini uang buat anaknya, kalau bos itu buat si siswanya, kalau BOP buat si gurunya. Udah rapi. Pengajuan untuk mendapatkan bos BOP belum ada pengajuannya. Dia udah minta Pak Jafar, terus duit kita kapan Pak bos BOP? Loh, ente siapa? Itu di Jakarta Bu, apalagi cuma di kampung-kampung begini kan orang kan beda pemikiran. Saya tuh pernah kumpul itu seluruh DKI Bu. Orang tua seluruh DKI yang ngomong saya, kebetulan Jakarta Timur paling besar. Itu udah buru-buru dia nanya bos BOP. Ini kita ngajukan, ada bos BOP-nya pernah satu sekolah, satu orang doang Bu. Kenapa? Karena pengajuannya salah. Tapi dia ngotot, mesti dapat sekian. Nah diperiksa ternyata persyaratannya belum memenuhi persyaratan. Jadi kalau yang namanya uang tadi sudah ngomong, sensitif Bu. Jadi kalau orang kerja di bank yang bagian kredit, larangan pertama tidak boleh menjanjikan bahwa uang kreditnya akan turun besok atau lusa atau 3 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan boleh. Kalau ada orang bagian pinjaman yang ngomong kayak begitu, itu berarti ada salah di manajemennya. Nggak boleh. Kalau dia bawa permohonan itu masuk sekarang, seminggu kemudian dia datang, udah seminggu ininya belum masuk. Sementara ini ada prosedurnya nih. Sampai dengan kredit komite meeting baru uangnya bisa turun. Karena orangnya nggak ngerti, pagi-pagi kita baru datang udah pakai dasi, kita lagi duduk Pak mau ketemu direktur kredit. Mau ngapain? Pak, itu uang saya kenapa belum dibayar? Pak, ini kan saya udah masukin 1 minggu. Bapak ini siapa? Ini saya, ini apa? Bapak saya jenderal bintang 1. La ilaha illallah. Ini kan urusannya begitu. Jadi jangan menjanjikan kalau uang. Itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan dengan pencerahan ini kita bisa ke depannya lebih bagus lagi. Dan wabil khusus saya mohon ke Pak Baba ini barangkali terus dibina Pak orang-orang di sana, tempat lain juga barangkali hoax mengenai keuangan ini banyak sekali Pak. Semoga ke depannya kita lebih bagus. Barangkali itu saja yang perlu saya tambahkan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rapat kerja kita hari ini insyaallah ada hal-hal yang baik kita ambil, ada hal-hal yang kurang baik kita buang. Semoga kita sekalian terus dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang baik dan kita dihindari daripada hal-hal yang kurang baik. Marilah kita membacakan suratul Fatihah sebagai penutup dari acara ini. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah kita diberkahi, kita diselamatkan dari hal-hal yang kurang baik dan kita didekatkan dengan hal-hal yang baik. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gam, ya man yaghfir. Dafi al-bala ya Allah, dafi al-bala ya rahim, dafi al-bala. Iftah lana fi abwab al-khair, iftah lana fi abwab as-sihat, iftah lana maghfirah, iftah lana fi abwab al-rizq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
terus terang buat hari ini. Akhirnya dari pagi hingga sore ini semuanya boleh tercerahkan, semuanya boleh tersenyum dengan hasil sumringah hasilnya ya, supaya nanti pulang ke daerahnya masing-masing nggak bahagia. Nah, mukanya bahagia. Dan kita nantikan program-program atau sudah ada penjadwalan. Ini tadi udah WA dari ASIK karena beliau tidak ada utusan. Sudah ada anggota 30 Badarmah kapan datang ke sini. Wah. Jadi memang luar biasa antusiasnya daripada setiap daerah untuk mau menjadi anggota APWMI ya. Ya seperti biasa, supaya kita ada kenang-kenangan kalau kita ada kumpul di sini, yuk kita boleh foto bersama ya Bapak ya. APWMI. Oh iya, slogan APWMI. APWMI Bersama yakin bisa mandiri. Iya, APWMI Bersama yakin bisa mandiri. kasih plus yang sangat luar biasa buat APWMI. Ya, kayaknya view-nya yang bagus yang mana? APWMI Bersama yakin bisa mandiri. Oke, thank you. Atos ke Ya, sebelum acara selesai, kami mau informasikan buat semua, besok itu adalah kita habis itu langsung dipakai, Mbak. Senyum untuk Babang, jangan sering